Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Hari ini Bunda akan menjelaskan tema 5, subtema 1. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, perhatikan baik-baik penjelasan dari Bunda. Perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila. Masih ingatkah anak-anak bunyi sila pertama Pancasila? Ya, bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, seperti berdoa sebelum dan sesudah makan, dan berdoa sebelum dan setelah belajar. Yang kedua, beribadah bersama keluarga. Yang ketiga, menaati perintah orang tua. Yang keempat, mendengarkan nasihat orang tua. Perilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah yang pertama, membantu anggota keluarga. Yang kedua, menjaga nama baik anggota keluarga. Yang ketiga, saling menghormati antar anggota keluarga. Dan contoh yang lainnya adalah saling membantu antar anggota keluarga. Ungkapan permintaan maaf. Bacalah percakapan berikut. Ayu, Ayah, maafkan aku. Ayu tidak sengaja menjatuhkan gembor ini. Ayah, tidak apa-apa Ayu, lain kali hati-hati ya. Nah, perhatikan kembali percakapan di atas. Pada percakapan di atas terdapat ungkapan permintaan maaf. Manakah yang termasuk ungkapan permintaan maaf? Nah, ungkapan permintaan maaf digunakan untuk meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Ungkapan permintaan maaf disertai dengan kata maaf. Ungkapan permintaan maaf pada percakapan adalah Ayah, maafkan Ayu. Puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah ungkapan pikiran penyair yang disusun menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Ciri-ciri puisi adalah sebagai berikut. Puisi memiliki tema. Puisi ditulis dalam bait. Satu bait terdiri atas beberapa baris. Puisi menggunakan kata-kata yang indah. Perhatikan bagian-bagian puisi berikut. Yang pertama ada judul puisi. Judul puisi tersebut adalah Bunga Mawar. Yang kedua bait puisi. Nah, puisi di samping terdapat 2 bait. Nah, yang ketiga adalah baris puisi. Nah, pada puisi di samping setiap bait terdiri atas 4 baris. Mengukur panjang benda. Ketika kita akan mengukur panjang benda, tentunya kita menggunakan sebuah alat. Nah, berikut contoh-contoh alat ukur panjang baku yang biasa kita gunakan. Yang pertama ada pitameter, yang kedua ada rollmeter, dan yang ketiga ada penggaris. Alat ukur panjang baku memiliki satuan ukuran panjang. Satuan yang digunakan adalah satuan panjang baku. Contoh satuan panjang baku yaitu sentimeter yang biasa disingkat dengan huruf cm dan meter yang biasa disingkat dengan huruf m. Tahukah kamu bagaimanakah cara mengukur panjang sebuah pensil dengan menggunakan penggaris?
Pertama-tama, sejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Ujung mata pensil diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Kemudian, perhatikan ujung lain dari pensil. Ukuran panjang pensil adalah angka pada penggaris yang lurus dengan ujung pensil tersebut. Pada contoh ini, panjang pensil adalah 8 cm. Nah, sekarang cobalah kamu mengukur panjang benda-benda di sekitarmu menggunakan penggaris. Berapakah panjangnya? Perhatikan penggalan lagu Yuk Bertanam berikut. Penggalan lagu tersebut memiliki 4 ketuk. Posisi ketukan ditandai dengan angka. Ketukan pertama berada pada nada do atau 1. Ketukan kedua berada pada nada re atau biasa ditulis dengan angka 2. Ketukan ketiga berada pada nada mi atau biasa ditulis dengan angka 3. Nah, ketukan keempat berada pada nada sol atau yang biasa ditulis dengan angka 5. Perhatikan penggalan lagu Yuk Bertanam berikut. Amati nada yang diberi tanda lebih besar pada lagu. Nada dengan tanda lebih besar memiliki ketukan kuat. Nada tanpa tanda lebih besar memiliki ketukan lemah. Ketukan kuat dan lemah diulang secara teratur. Jadi pada penggalan lagu di bawah ini, ketukan kuat berada pada ketukan pertama. Perhatikan birama 1 dan birama 2. Pada birama 1, ketukan kuat berada pada ketukan pertama. Begitupun di birama 2, ketukan kuat berada pada ketukan pertama. Dan ketukan lemahnya di birama pertama berada pada ketukan 2, 3, dan 4. Begitupun dengan birama yang kedua. Variasi gerak bertumpu. Pernahkah kamu melakukan gerak bertumpu? Gerak bertumpu dilakukan dengan kaki. Gerak bertumpu dapat melatih kekuatan otot. Variasi gerak bertumpu dengan kaki adalah sebagai berikut. Gerak bertumpu dengan satu kaki. Cara melakukan gerak bertumpu dengan satu kaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, satu kaki dilangkahkan ke depan untuk tolakan. Kedua tangan diluruskan ke belakang saat melakukan tolakan, tumpuan menggunakan satu kaki. Yang ketiga, ayunkan kedua kaki dan tangan ke depan saat melayang. Yang keempat, mendarat dengan kedua kaki ditekuk. Kedua tangan diluruskan ke depan sambil mencondongkan badan ke depan. Kedua tangan diluruskan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Gerak bertumpu dengan dua kaki. Cara melakukan gerak bertumpu dengan dua kaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, tekukkan kedua kaki, tangan lurus ke belakang. Yang ketiga, tolakkan kedua kaki ke depan dan ayunkan tangan ke depan. Saat melakukan tolakan, tumpuan menggunakan dua kaki. Yang keempat, saat melayang, kedua kaki diayunkan ke depan, kedua tangan diayunkan ke depan. Yang kelima, mendarat dengan kedua kaki ditekuk. Kedua tangan diluruskan ke depan sambil mencondongkan badan lurus ke depan. Kedua tangan diluruskan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Gerak bergantung. Gerak bergantung dapat melatih kekuatan otot lengan. Gerak bergantung juga dapat melatih otot bahu. Perhatikan gambar dan langkah-langkah melakukan gerak bergantung berikut. Yang pertama,
Berdiri di bawah palang, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, tolakkan kedua kaki lalu raihlah palang menggunakan kedua tangan. Yang ketiga, peganglah palang dengan kuat. Yang keempat, menggantunglah pada palang dengan kaki tidak menyentuh tanah. Yang kelima, turunlah dengan melepas pegangan pada palang. Gerak bergantung dengan kaki. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri di bawah palang, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, tolakkan kedua kaki, lalu raihlah palang menggunakan kedua tangan. Yang ketiga, peganglah palang dengan kuat. Yang keempat, menggantunglah pada palang dengan kedua kaki diteguk ke depan. Yang kelima, turunlah dengan meluruskan kaki ke bawah, lalu lepaskan pegangan. Sekian penjelasan dari Bunda. Bunda harap anak-anak dapat mengerti dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.